Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Selamat pagi buat semuanya. Good morning everyone. Semoga di pagi hari ini dan seterusnya kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin. Perkenankan untuk saya memperkenalkan diri. Saya Wahyu Ibrahim, asal dari Tangerang, sebagai mahasiswa semester 1 di Institut Darul Quran, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Syariah, Program Pendidikan Manajemen Bisnis Syariah. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan sharing kepada kalian, tapi dengan catatan bahwa sharing yang saya maksud ini bukan maksud menggurui atau menasihati, karena saya pribadi pun masih tentu banyak yang perlu saya dengarkan nasihatnya dari semuanya, dari banyak orang, apalagi dari yang udah para senior yang udah umurnya di atas saya gitu. Tapi sebelum saya memberikan sharing ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebagai rasa hormat kepada Ustaz Anwar Sani sebagai rektor utama di Institut Darul Quran, karena dengan kepemimpinan beliau Institut Darul Quran sudah semegah ini walau umurnya masih seumur jagung. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga sebagai rasa hormat kepada Pak dosen Sri Mulyono selaku pengampu mata kuliah Public Speaking yang memberikan kepada saya dan kepada teman-teman semuanya untuk melaksanakan tugas ini sebagai bahan ujian tengah semester UTS di Institut Darul Quran. Kembali lagi ke maksud saya yang tadi akan sharing. Yang perlu digarisbawahi bahwa saya itu tidak suka sharing dengan apa yang saya bertabrakan dengan diri saya pribadi gitu. Misal katakanlah kalau saya ingin men-sharing tentang A, tapi ternyata saya pribadi terjadi masalah atau memang masalahnya itu belum selesai gitu. Jadi saya tentu nggak akan membagikan masalah yang A berikut. Ya karena apa bagusnya sharing tapi kita nggak murni dalam apa yang kita rasakan tentang A gitu. Mending yang pasti-pasti aja. Nah, kali ini saya merasa ini adalah hal yang membuat saya juga bergairah menyampaikannya. Karena ini bukan termasuk ayat Al-Quran, bukan juga hadis. Jadi masih bisa dikritisi karena masih tetap perkataan ulama tabi'in, namanya Imam Hatim. Beliau berkata yang dinukil oleh Abu Nuaim Al-Asbahani di kitabnya Hilya Aulia. Berkatalah Imam Ibnu Hatim ini, kana yuqalul ijlatu minasyaiton. Jadi asal ini saya bacain dulu ya, teks yang sharing yang saya maksud Arabnya. Kana yuqalul ijlatu minasyaiton. Asal terburu-buru itu adalah dari setan. Ya, silakan kalian pikir tuh sejenak. Bener enggak sih gitu. Ini tentu silakan teman-teman kritisi gitu. Kecuali Al-Quran jangan dikritisi. Ditafsirkan boleh ya, tapi Al-Quran itu jangan diragukan. La raiba fi, kan. Ya, tapi enggak menafikan kalau emang perkataan orang dulu itu baik-baik gitu. Apalagi ternyata kalau orang-orang dulu itu termasuk orang-orang yang wasabiqunal awwalun. Ya, tentu kebaikan orang-orang dulu tidak semurni, kurang kebaikan sekarang tidak semurni kebaikan orang-orang dulu. Nah, jadi orang-orang dulu itu kesempatan masuk surganya itu lebih bisa gitu. Nah, kita ini yang akhir zaman. Tapi dengan kita mengaitkan dengan orang-orang dahulu, semoga kita bisa ikut dengan gerbong-gerbong mereka.
Itulah salah satu yang saya sering ingat dengan ceramahnya guru-guru di dalam Quran. Ustaz Selamat kalau nggak salah waktu itu. Iya, jadi kita minimal kita berada di gerbongnya orang-orang soleh. Amin ya Allah. Ya udah saya lanjutin. Kana yuqalul ijlatu minasyaiton. Asal muasal terburu-buru itu adalah dari setan. Illa fi khamsin, kecuali dalam 5 perkara. 5 perkara. Beda lagi. Itu mah yang 5 perkara sebelum 5 perkara. Illa fi khamsin, kecuali 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Saya lanjutin. Idza had it'ami ta'am idza hadara dhaif. Maaf nih agak macet-macet. Soalnya bahasa Arab. It'ami ta'am idza hadara dhaif. Segera memberi makanan ketika ada tamu. Hadara dhaif. Dhaif tamu. Pertama. Yang kedua, wa tahjizil mait idza mata. Segera mengurusi mayat ketika ada yang meninggal. Jadi ketika ada ilan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabil khusus amil mungkin ya. Langsung bersegera, dan masyarakat juga langsung bersegera mengingat diri mungkin dan siap-siap sholat atau memberi infak buat yang terkena musibah. Apa ayatnya? Kalau lupa ya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah. Saya lanjut. Yang ketiga, wa tazwijil bikr idza adrakat. Yang ketiga. Tadi yang kedua, wa tahjizil mait idza mata. Segera mengurusi mayit ketika dia meninggal. Yang ketiga, wa tazwijil bikr idza adrakat. Segera menikahkan anak perempuannya jika sudah ketemu pasangannya yang cocok. Nah, yang cocok ini kalau saya gabungkan dengan perkataan Ustadz Abdul Somad banyak di video beliau, bahwa syarat laki-laki untuk meminang perempuan itu hasilnya cuma 2 gitu, yang dianjurkan syariah. Dia beriman, Islam, dan akhlaknya baik, udah cukup. Ya udah, itu yang ketiga. Nanti kita jelasin satu-satu secara singkat. Yang keempat, wataswijil bikr idza adrakat wa qada iddain idza wajaba. Nah, yang keempat, wa qada iddain idza wajaba. Melunasi hutang ketika sudah jatuh tempo. Nah, itu insyaallah itu teman-teman bisa dengan mudah, mudah-mudahan terbenak itu. Oh ya, saya punya utang masih bayarlah itu. Idza wajaba, jika sudah jatuh tempo. Yang terakhir, yang kelima, apa tadi? Oh ya. Wa qadaidain idza wajaba wa taubatuz dzambi idza aznaba. Nah, wa taubatuz dzambi idza aznaba. Dan bertobat, dan segeralah bertobat ketika memang melakukan kesalahan. Aznaba, melakukan kesalahan atau dosa. Ya, kita mulai dari yang pertama. Apa tadi? Kok saya lupa ya. Idza it'ami ta'am idza hadara dhaif. Ya, ini kita semua tentu dengan psikologi, dengan mungkin yang beda-beda, tapi pasti tiap feeling dari kita masing-masing kalau ada yang datang bertamu, atau misalnya mahasiswa misalnya yang nongkrong di rumah saya misal, tentu saya pribadi tergerak buat gila, minimal sediain aqua gelas. Itu termasuk dari bagian it'ami ta'im idza hadara dhaif. Ya, jika mungkin orangnya dibilang elit, ya tentu mungkin dengan makanan yang agak meningkat gitu kan kualitasnya. Tapi yang jelas itu bisa dengan mudah kita gampang pahami it'ami ta'am idza hadara dhaif. Sebagaimana kalau di hadis Rasulullah SAW, la yu'minu billahi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka muliakanlah tamunya. Ya, jadi yang pertama, hormati tamu kalau ada yang datang. Ya, ketika datang ke rumah, dan enggak pandang bulu mau orang kaya, mau orang miskin. Ini jangan-jangan
Ini misal orang kaya datang disuguhin itu, oh siap gitu. Orang miskin, misal saya orang miskin datang ke rumah si A gitu kan. Apa sih lu datang ngeganggu aja? Enggak, semua tamu yang datang gitu. Kalau contoh nabi yang lebih spesifik itu kadang bukan kadang, yang spesifik tuh ada Nabi Ibrahim. Wah, itu di banyak surat, surat Hud, surat Az-Zariyat, macam-macam. Ya, nanti teman-teman bisa cari aja. Di surat Hud, surat Az-Zariyat ada itu. Cerita Nabi Ibrahim kita kedatangan malaikat, malaikat ke rumah buat bertamu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tahjizil mayit idza mata. Segera mengurusi mayit ketika ada yang meninggal. Ya, ini tentu juga masuk apa ya? Masuk dia akan mas. Jadi ini logika masuk, dalil akli masuk, dalil akli juga masuk gitu. Nggak apa? Nggak menafikan yang nakal gitu. Ini nakal, akal. Jadi emang masuk di pikiran juga kan, masuk di logika. Ya kalau ada yang meninggal tentu kita langsung berpartisipasi gitu kan. Ya tentu mungkin kalau ngomongin soal agama kita agak perbedaan di situ. Karena ketika kalau ada yang meninggal tapi non muslim, ya kita nggak perlu mendoakan, bahkan nggak boleh berziarah gitu. Ya udah selesai gitu kan. Tapi kalau khususnya dalam konteks muslim, maka kita punya kewajiban terhadap orang yang terhadap mayit. Pertama memandikan, kedua mengkafani, ketiga mensolatkan, keempat menguburi. Nah, dan ini termasuk fardu kifayah gitu. Ya, jadinya kalau teman-teman nggak mesti semuanya ngurusin. Masa nih misal satu orang yang meninggal tapi si RT ngurusin. Kan aneh juga kan. Ya cukup ada yang sebutan amil gitu. Tapi dalam urusan yang ketiganya yaitu sholatnya, nah itu alangkah indahnya kalau emang semuanya tuh bisa ikut itu. Karena nanti akan jadi catatan sendiri buat si mayit jika yang mensolatkannya itu banyak. Berarti kan banyak yang mendoakan. Iya, saya lupa hadisnya tapi pernah bilang Ustadz itu pahalanya segede gunung Uhud gitu. Nanti silakan dikomentari di kolom Instagram kalau ada yang tahu. Tapi yang jelas itu masuk lah gitu kan. Lagian kalau nggak langsung diurus bau gitu kan. Kan orang itu bangkai yang paling busuk. Kenapa yang paling bangkai yang paling busuk? Ya karena banyak yang dimakan. Daging masuk, air masuk. Daging masuk, air masuk. Kopi masuk. Starbucks masuk. Ya gitulah ya, sekali lagi teman, ini bukan ceramah gitu ya, saya ceramah pakai peci gitu kan, pakai sorban, ini sharing aja. Tapi jelas kok di kitab Hilya Aulia perkataan Ibnu Hatim yang dinukil dari Abu Nuaim Al-Asbahani, cari aja kalau nggak percaya gitu. Ya itu yang kedua, jadi segeralah mengurusi mayat ketika ada yang meninggal gitu kan, langsung gitu kan. Yang ketiga, watazwijil pikir idza adrakat. Ini yang paling highlight. Enggak sih, sebenarnya semuanya halaik yang sama lah. Saya nggak adil kalau menghalaikan yang ketiga ini doang gitu. Jadi ya mungkin saya pribadi belum ya, karena saya belum nikah, belum punya anak perempuan, dan saudara perempuan pun nggak ada karena saya anak tunggal gitu kan. Tapi jika bagi pendengar ini memang ada gitu kan, atau ya siapa yang mendengar ini misalnya kalangan ayah ibu, atau ya kalian yang punya saudara perempuan yang lebih di umur kalian, terus udah waktunya gitu. Idza adrokat ini kalau emang udah ketemu terus sesuai dua yang syarat tadi. Yang sering Ustadz Abdul Somad sering jelaskan terus. Cukup dua aja syarat dari laki-laki itu. Ini syarat syar'i ya. Kalau syarat adat saya itu urusan saya. Pakai uang panai ya, nggak tahu lah itu mah serah. Tapi kalau syarat syar'i kan dua doang. Dia beriman, Islam, baik gitu kan, akhlak, terus yang kedua akhlaknya baik gitu. Itu bagi yang punya yang punya anak perempuan tuh daripada nanti kan kalau khawatirnya misal kalau tidak disegerakan nikah tapi si status perempuannya ini, kita ngomongin bikir ya, bikir artinya perempuan yang perawan gitu. Misal si bikir ini nggak buru-buru gitu, terus dia udah bucin gitu ya kan, khawatirnya zina, itu kan repot lagi gitu kan. Ya kecuali mungkin kalau orang tuanya mau rada streng buat ngebimbing dia, kamu belajar dulu, kamu anu dulu.
Tapi kalau emang orang tuanya di situ sudah mencapai batas maksimalnya, terus si Nisa Ibikr ini emang mau nikah gitu kan, ya nikahin lah Bismillah gitu kan. Seperti yang banyak lah sekarang yang nikah muda. Ya itu mungkin pengamalan tadi watazwiji bikr idza adrokat. Nggak apa-apa, bagus mengamalkan perkataan imam gitu kan. Yang udah hampir ter, terjamin kesolehannya. Karena orang-orang dulu gitu. Nggak ada gadget, nggak ada video-video apa gitu. Ya itu kalau emang ditunda-tunda, salah satunya bisa menyebabkan zina gitu kan. Nauzumin zalik, itu nauzumin zalik, nauzumin zalik, nauzumin zalik. Ada lagi penyebab yang lain ya, yaitu khawatir nggak laku-laku. Ini saya perhatiin beberapa tapi saya nggak sebutin. Saya nggak apa ya, nggak ini saya nggak nyebut nama, tapi saya selalu memperhatikan orang karena saya orang usilan juga gitu. Ya saya perhatiin kenapa orang kadang, khususnya perempuan, orang menunda-nunda nikah gitu kan. Ya alasannya mungkin karena karir, karena belum ada yang cocok gitu kan. Ya entahlah, saya apa yang menjadi pikiran di si perempuan yang perawan itu buat cocok atau apa gitu kan. Tapi yang jelas kalau emang udah adrokat tapi dia mengelak gitu ya, atau ngeles lah gitu apa gitu, nah, nanti khawatirnya muncul konsekuensi yang lain gitu kan. Ya kalau masih kelamaan nganggur mending lah gitu, ntar juga kan ketemu jodoh, udah jadi takdir Allah gitu kan, pasti ketemu. Tapi yang paling dikhawatirkan itu yang pertama, itu zina gitu kan. Khawatirnya nggak dapat apa, gue mending gak usah nikah lah, tapi gue udah nafsu gitu kan. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi seperti itu. Watazwijil bikr idza adrokat. Iya. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, coba aja buka surat An-Nur ayat berapa saya lupa. Ada ayatnya iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Dan jika emang kalian itu fakir itu lebih dari miskin ya. Miskin itu masih punya penghasilan. Fakir tuh nol, maksudnya parah gitu. Yughnihimullahu min fadli. Allah yang akan mengkayakan. Ini sebenarnya ada bahasa ya kalau lewat yang ayat yang ini gitu. Tapi yang tadi watazwiji beker bagi yang punya anak perempuan, sanak saudara perempuan, atau ya kalau teman sih sebenarnya nggak ngurus-ngurus sampahnya. Tapi mungkin ada, kita punya kenalan teman perempuan terus dia deket banget sama kita karena dia menghargai kita, menghormati kita, belajar sama kita gitu kan. Ya kasih tahu gitu. Watazwiji beker idza adrokat. Idza adrokat syaratnya dua tadi ya. Kalau emang dia baik, beriman, soleh, Islam harus itu. Karena Imam Syafi'i harus mengharuskan Islam sama Islam gitu. Kalau Islam sama nggak Islam nggak sah gitu. Kalau imam yang lain punya pendapat lain, tapi punya syarat juga gitu kan, harus ahli kitab. Zaman sekarang mana ada ahli kitab, boro-boro. Iya, buat tazwijil bikr idza adrokat ini kok pembahasan ini paling lama ya. Ya karena ini yang paling fenomenal di zaman sekarang, dimana kan banyak ya terjadi kasus yang di luar keinginan kita. Wa tazwijil bikr, dan yang kedua dengan akhlak yang soleh, akhlak yang baik soleh. Udah langsung bismillah. Ya mungkin ya persiapan sholat ini dulu, mungkin istikharah, ya nabung dikit-dikit gitu kan. Ya, tapi mulai aja gitu bagi yang punya sanak saudara perempuan, anak perempuan di lock gitu. Dan ini. Gitu. Ya, itu yang ketiga. Wa tazwijil bikr idza adrokat, kalau menikahkan anak perempuan jika sudah ketemu jika sudah ya ketemu gitu, adrokat. Yang keempat, wa qada'id dain idza wajaba, melunasi hutang ketika sudah temponya. Ya ini saya mau coba ini, tapi bukan asli harus dijadikan rujukan, tapi kadang saya berpikir emang hutang itu masalah yang paling ribet gitu. Terbukti dengan ayat Al-Baqarah ayat 82 tuh lihat perhatian. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Terus sampai bawah. Ya jadi emang urusan hutang ini kita semua, saya pribadi harus berhati-hati itu kan. Apalagi jika sudah temponya. Ya misal saya contohnya lah gitu. Saya punya utang ke si A. Saya punya utang berapa sejuta misal. Harus dibayar besok. Ya besok itu maka harus bayar gitu. Artinya sudah jadi tempo gitu. Atau jatuh tempo bukan cuma dari waktu, tapi dari keadaan kita gitu kan. Misal mungkin sih yang kita piutang ini banyak banget gitu kan, saya tunggu aja kamu, kalau kamu udah tolong bayar. Nah temponya kan kalau kamu udah, maksudnya udah ada rezeki,
Ya ketika saya punya uang rezeki 1.500.000 atau 1 juta berapa gitu kan, bayar aja. Itu udah masuk idza wajib, wajib tempo gitu kan. Nah kebanyakan orang kadang sekarang begitu. Mudah-mudahan kita enggak. Saya juga benar-benar hati-hati sama utang nih gitu kan. Nah kalau yang melihat ini ada punya urusan utang sama saya, silakan komentar di bawah gitu kan. Terserah lah utang apa, tapi yang jelas-jelas aja ya, jangan utang perasaan. Masa utang perasaan, banyak dah cowok yang ganteng mah gitu kan. Yang jelas kalau kita emang punya hutang gitu kan, utang, sholat juga termasuk ya, dalam semua sepakat imam 4 itu sholat itu mesti di kodo ya, diganti gitu kan sholat wajib kalau kita nggak ngelakuin pas udah balik gitu. Kalau Imam Ibnu Taimiyah katanya cukup minta ampun. Jadi kalau buat yang empat ini, empat imam, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, nah itu mesti dikodok. Ya kodok, kita kodok semampu kita lah teman-teman. Saya juga pribadi sempat waktu itu, ya sebelum masuk pesantren gitu kan, belum nggak sholat. Ya kita kodok semampu kita, tapi nggak usah bertubi-tubi. Kodoknya misalnya juhur. Oh ya gua dulu nggak pernah sholat, pernah nggak sholat. Cukup satu kali aja, satu kali juhur gitu kan. Subuh, habis subuh satu kali subuh, nggak usah wah gue besok udah banyak, gue waktu dulu banyak banget 2 kali ya gue kodok, nggak mesti gitu kan. Itu sebagai kita menunaikan waqadha idain idza wajaba, membayar hutang ketika sudah jatuh tempo, sudah waktunya gitu, udah ada kewajiban buat kita. Nah yang keempat terakhir, yang kelima, ini bagus juga kalau dicatat, tapi nggak dicatat nggak apa sih, catatnya dalam otak gitu kan. Karena ini termasuk yang aplikasinya itu terjadi dalam sehari-hari gitu, sosial banget lah gitu. Jadi ini perkataan yang emang mengandung sosial gitu. Ya humanis, sesama manusia gitu kan, nggak ada urusannya sama, nanti akan berimplikasi sama amal kita tentu di akhirat. Ya, ya kalau kita berhasil, misal katakanlah kita berhasil menunaikan yang pertama, apa tadi, it'ami to'am idza hadara dhaif. Oh itu kan langsung masuk kategori man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, langsung masuk kategori hadis. Berarti kita beriman gitu kan sama Allah Maha akhir. Ya. Yang kelima terakhir, yang kelima tuh tadi apa? Yang kelima apa sih? Lupa ya. Yang kelima, aku lupa ya, Astagfirullahaladzim. Yang kelima apa sih? Bentar, saya bantu inget. Saya inget dulu. Yang kelima, wa taubatu dzambi idza aznaba, dan bertobatlah ketika kita melakukan kesalahan gitu. Oh ini relevan banget dengan ayat, pasti para penonton juga udah pada tahu lah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, surat Ali Imran. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum, surat Al-Hadid. Wasari'u sabiqu, bercepat-cepatlah, berlomba-lomba lah. Semuanya sama-sama menuju track yang cepat ketika kita melakukan kesalahan gitu. Baik kesalahan kecil, apalagi kesalahan besar. Ya, kadang justru yang paling fatal itu tentu dari kesalahan kecil ini. Misal dari berprasangka buruk, misal dari ya apa ya, ya banyak lah kesalahan kecil itu, menyakiti orang padahal kita nggak bermaksud gitu kan. Ya kesalahan kecil, apalagi misal kesalahan kecil nggak menunaikan jam kerja sesuai tanggung jawabnya, itu termasuk, itu mungkin besar malah gitu kan. Ya banyak lah teman-teman kesalahan kecil itu yang ternyata kita juga nggak sadar, tapi ada aja tiap hari itu, padahal niat kita tentu melalui hari-hari ini semoga gitu kan tidak ada kesalahan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an thayyiban wa amalan sholihan, dan amal-amal yang baik mutaqabbala, dan diterima gitu kan. Dan ketika emang kalau ada amal kita yang termasuk kategori dosa tadi sesuai kalimatnya, wa taubatu dzambi idza aznaba, maka wa taubatu dzambi, dan mari, ini saya pribadi lah, saya bukan nyuruh kalian tobat gitu, saya juga harus tobat gitu kan. Dan mungkin juga dalam video ini ada kata-kata yang menyinggung, maka ya kita barang ucap astagfirullahaladzim, forgive my sins,
kalau yang suka bahasa Inggris. Forgive my sins, my Lord, ya Allah. Ya begitu teman-teman. Jadi ya 5 hal tadi itu tentu sangat berasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu kalau kita mau kaitin dengan hadis, dengan ayat Al-Quran, itu akan lebih indah, akan lebih mantap, lebih tenang. Tapi mungkin yang sangat disayangkan saya belum masuk ke wilayah itu, ya karena kan wilayah itu butuh belajar yang berjam-jam, mulazamah ke syekh-syekh, guru-guru. Jadi nggak asal ceplas-ceplos. Terus ditambah ada sanad gitu kan. Al-Quran ada sanadnya, ada sanad belajar, hadis ada sanad belajarnya gitu kan. Makanya saya di sini bukan bermaksud menggurui apalagi menasihati, bukan wajib khutbah, tapi saya men-sharing gitu bahwa 5 hal yang tadi itu adalah sering yang terjadi dalam kehidupan sosial kita masing-masing. Sekian aja ya, mudah-mudahan bisa dihafal juga, syukur-syukur apa nggak mesti hafal Arabnya sih, hafal Indonesianya aja gitu. Kalau ada tamu segera kasih makan, kalau ada yang meninggal segera berpartisipasi buat yang amin mengurusi, ya warga siap-siap mau sholat gitu kan, atau yasinan atau baca hataman biasanya malah gitu. Menikahkan anak perempuan jika sudah waktunya, sudah ketemu pasangan yang cocok ya mudah-mudahan sih kalau anak orang tua cocok, anak cocok mohon gitu. Tapi realitanya kebanyakan anak yang nentuin, nanti orang tuh debat nggak mau udah ya. Tapi silakan, itu masalah pribadi. Jika sudah menemukan calon buat perempuan segera dinikahi. Yang keempat, jika sudah jatuh tempo bayar hutang jika sudah jatuh tempo. Dan yang kelima, bertobatlah ketika melakukan kesalahan. Oke, semoga kita semua selalu sehat walafiat dan berkah, dan kita semua benar-benar orang yang sadar untuk tidak menyumbang kesalahan dan kegaduhan, terutama untuk diri kita pribadi dan untuk orang di sekitar kita. Dan semoga kita semua khususnya sebagai mahasiswa menjadi mahasiswa yang aktif dalam menyambung dan menyumbangkan pikiran, karena Bung Hatta berkata mahasiswa itu adalah hatinya rakyat. Yoi. Ya karena mahasiswa terus berpikir gitu kan, itu kok mahasiswa yang benar gitu. Tapi saya berusaha jadi mahasiswa yang benar gitu kan, biarpun sempat ngedrop dari kampus sebelumnya. Ya sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang. Silakan di kolom komentar, dikritik di komen. Saya siap insyaallah siap membalas, mereply dan melihat. Sekian aja. Apa lagi ya, udah sih segitu aja. Tadi kitabnya kalau kepo Hilya Aulia, nukil itu maksudnya dicomot gitu dari perkataan Ibnu Hatim, yang nyomotnya itu, yang nukilnya itu Abu Nuaim al-Asbahah. Itulah hebatnya orang pendahulu kita sebagai leluhur kita Islam. Kita harus lah, bukan harus, maksudnya saya berusaha harus. Kalau teman-teman punya pilihan, harus nggak harus buat ada di gerbong itu. Ya karena saya pribadi pun termasuk orang yang peduli sama fakta sosial gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ini, di waktu sekarang nih banyak demo, banyak ampun. Tapi yang jelas teman-teman, pokoknya kita terapkan pribadi buat nggak gampang emosi, nggak arogansi kayak yang terjadi sekarang ini di kalangan atas, arogansi. Dan semoga kita semua menjalankan kehidupan yang beretika, berpolar, sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan keyakinan yang kita anut masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.